Punya banyak dosa, Gary Neville minta keluarga Glazer jual Manchester United. Legenda MU Gary Neville meminta keluarga Glazer untuk menjual The Devils. Neville menilai keluarga Glazer punya banyak dosa di Manchester United dalam satu dekade terakhir. Dosa-dosa keluarga Glazer adalah ingin Man United berpartisipasi di Liga Super Eropa dan gagal berprestasi usai Sir Alex Ferguson pensiun. Melihat kondisi tersebut, Neville prihatin dengan Manchester United. Neville menilai keluarga Glazer gagal mengelola manajemen The Devils dalam 10 tahun terakhir. Demi mengembalikan kejayaan Manchester United, Neville menjual klub adalah salah satu caranya. Bagi saya, pada saat ini hal pertama yang harus terjadi adalah mereka harus menjual klub. Karena Liga Super, karena 10 tahun kegagalan mereka tanpa Sir Alex Ferguson dan tim serta skuad yang dimilikinya, saya pikir mereka harus pergi. Namun mantan kapten MU tersebut juga memberikan saran jika keluarga Glazer tak ingin pergi dari klub. Menurutnya paling penting adalah mereformasi tata kelola keuangan dan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek jangka panjang klub. Namun jika mereka benar-benar ingin tinggal, karena Anda tidak akan pernah bisa memaksa keluarga Glazer untuk menjual, mereka harus melakukan 4 atau 5 hal. Mereka harus berhenti mengambil dividen dari klub jika mereka ingin mengatur ulang budaya. Sebab ketika pemilik menarik uang dari klub dengan mengorbankan para penggemar, dengan mengorbankan proyek, dengan mengorbankan dari tim yang sukses, itu adalah pesan buruk dari atas, kata Gary Neville. Anthony Martial, kunci Manchester United dapatkan Harry Kane. MU sangat tertarik merekrut Harry Kane di musim panas nanti. Namun kesuksesan ini dilaporkan akan ditentukan oleh sosok Anthony Martial. Membeli striker baru adalah prioritas Manchester United di musim panas nanti. Ini disebabkan MU bakal ditinggal Edinson Cavani yang kontraknya habis di musim panas nanti. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran MU adalah Harry Kane. Bomber Tottenham itu dinilai sosok yang ideal untuk memimpin lini serang MU karena rekam jejaknya yang sangat bagus. ESPN melaporkan bahwa United akan mencoba mendatangkan sang striker di musim panas nanti. Namun keberhasilan transfer itu ada di tangan Anthony Martial. Transfer Kane tidak akan mudah karena sang striker punya mahar transfer yang besar. Tottenham sejak awal membandrolnya di angka 100 juta pound sterling. Mereka tidak mau melepaskan sang striker jika klub peminatnya tidak berani membayar 100 juta pound sterling. Harga ini dianggap terlalu mahal bagi MU, jadi mereka sedang mencari solusi untuk bisa mengamankan jasa Kane. Tottenham sudah lama dirumorkan tertarik untuk mendapatkan jasa Martial. Jadi jika Martial bisa dijadikan alat barter, maka uang yang harus dikeluarkan MU untuk membelikan bisa berkurang. Atau jika Martial laku terjual ke klub lain di musim panas nanti, akan membuat MU punya tambahan uang. Jadi mereka berharap Martial bisa laku agar Kane bisa pindah. Pengalaman dan taktik, dua hal yang bikin Erik ten Hag menarik buat MU. Erik ten Hag semakin dekat ke Manchester United. Pelatih Ajax Amsterdam itu jadi kandidat favorit pengganti Ralf Rangnick di akhir musim nanti. Pencarian pelatih baru MU masih jadi salah satu kabar menarik. Ada beberapa kandidat yang mulai lebih sering disebut, seperti Ten Hag dan Mauricio Pochettino. Ten Hag lebih sering disebut karena kabarnya sudah memulai wawancara tahap pertama dengan pihak MU. Status Ten Hag sebagai salah satu pelatih top tidak perlu diragukan lagi. Dia terbukti bisa membentuk tim di Ajax, mengorbitkan pemain-pemain muda potensial seperti Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, dan Donny van de Beek. Sudah banyak analis dan mantan pemain yang menilai perjodohan MU dan Ten Hag. Baru-baru ini, Dirk Kuyt pun ikut buka suara. Mantan pemain Liverpool itu meyakini bahwa Ten Hag akan sangat cocok untuk MU. Pengalaman Ten Hag bisa jadi modal berharga untuk menangani tim selevel Manchester United. Ten Hag adalah pelatih hebat yang berpengalaman. Dia pernah menjalani masa-masa belajar bersama tim kedua, Bayern Munchen, lalu melatih Utrecht, dan sekarang Ajax. Dia pelatih hebat yang sudah berkembang pesat di dalam dan di luar lapangan. Selain pengalaman mengembangkan tim, Kuyt juga menggarisbawahi keberanian Ten Hag dalam membentuk dan mempertahankan taktiknya sendiri. Ajax punya gaya bermain khas karena sentuhan Ten Hag. Saya tahu sebagian orang meragukan level bahasa Inggrisnya dan performanya di depan kamera. Tetapi jika Anda melihat perkembangan dia setiap pekan, saya kira dia masih melatih tim top manapun di Eropa. Taktiknya, cara dia berpikir soal sepak bola, semua itu sangat menarik. Dan bakal luar biasa jika dia bisa mendapatkan kesempatan melatih top.
Manchester United segera perpanjang kontrak Luke Shaw. Kebersamaan MU dan Luke Shaw nampaknya masih akan bertahan lebih lama. Setan Merah akan segera memberikan kontrak baru untuk sang fullback. Shaw merupakan salah satu pemain senior di skuad MU. Dia sudah menjadi bagian dari Setan Merah sejak tahun 2014 silam. Kontrak Shaw bersama MU saat ini mulai menipis. Dia bisa meninggalkan Old Trafford sebagai free agent di tahun 2023. Melansir ESPN, MU tidak akan membiarkan Shaw pergi. Mereka berencana untuk memperpanjang kontrak sang bek. MU sama sekali ogah berpisah dengan Shaw karena performa sang bek belakangan ini sedang ciamik. 2 tahun terakhir performa Shaw cenderung impresif. Dia berhasil menjadi salah satu pemain terbaik di lini pertahanan MU. Itulah mengapa manajemen MU merasa sang bek masih dibutuhkan di tim mereka. Jadi mereka akan perbarui kontraknya. MU tidak sekadar berwacana untuk mempertahankan Shaw. Mereka sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Mereka sudah menggelar negosiasi dengan agen sang bek. Mereka sudah menyerahkan tawaran mereka untuk Shaw. Proses negosiasi dikabarkan berjalan cukup lancar. Jadi tidak lama lagi sang bek akan mengikat kontrak baru di Old Trafford. Shaw baru-baru ini dipanggil ke timnas Inggris di jeda internasional. Dia tampil apik bersama The Three Lions. Dia sukses mengemas 1 gol saat Inggris mengalahkan Swiss dengan skor 2-1. Berubah pikiran, Marcus Rashford tidak jadi cabut dari Manchester United? Ada gosip baru beredar mengenai masa depan Marcus Rashford. Penyerang MU tersebut dilaporkan tidak jadi pindah dari MU di musim panas nanti. Beberapa pekan terakhir cukup ramai kabar beredar mengenai masa depan Rashford. Sang penyerang digosipkan akan cabut dari MU di musim panas nanti. Jam bermain menjadi penyebab utama Rashford ingin cabut dari MU. Selain itu juga digosipkan mencari tantangan baru dalam karirnya. Namun, Jonathan Schrager punya update terbaru mengenai masa depan Rashford. Sang pemain kini lebih condong bertahan di MU. Menurut laporan tersebut, Rashford kini berubah pikiran. Dia bisa menerima mengapa dia lebih banyak duduk di bangku cadangan saat ini. Dia sadar penuh bahwa performanya di musim ini jauh dari kata memuaskan. Sehingga Rangnick tidak punya pilihan lain selain mencadangkannya. Rashford dikabarkan menjadikan situasi ini motivasi baginya. Dia ingin bangkit di musim depan bersama MU. Rashford sendiri sudah mengidentifikasi kunci agar dia bisa bermain dengan baik di musim depan. Dia ingin menjalani pramusim yang layak di musim depan. Musim ini Rashford melewatkan pramusim MU. Dia harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera di bahunya. Jadi dia yakin jika dia menjalani pramusim yang tepat, maka performanya akan melejit. Selain itu, dia juga butuh dukungan yang tepat agar dia bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun di sisi yang sama, Rashford tidak mau buru-buru untuk tanda tangani kontrak baru di Manchester United. Dia akan menunggu siapa manajer baru MU dan melihat apa rencana sang manajer untuk memaksimalkan performanya di musim depan.